ganteng terus. Ngejreng sih. Ya mitra semuanya, balik lagi di gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas, duit banyakin jangan ambak digedein. Mitra Jamal Siar semuanya masih bersama Nian Khan dan Abang Acang tentunya. Buat mitra Jamal Siar semuanya, luar biasa. Kita kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa. Apalagi di tengah-tengah kita nih, bulu kuduk Bang Nian sampai merinding. Bukan apa-apa. Ya tamu kita ini sahabat Mitra El Gangga sini orangnya ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Ini sampai minder. Jujur aja, Nian sendiri, wow luar biasa, dah dingduk jer gitu. Apalagi sebelumnya udah tadi opening kita kedatangan tamu dari Kanwil, Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 2 atau Kanwil DJP. Jawa Barat 2. Mitra Jamal Siar semuanya, kita ngomong-ngomongin soal pajak nih. Sebelumnya kita sapa-sapa dulu nih abang kita. Wah seru, panggilnya abang soal masih muda banget. Nian kalau ngelihat beliau kayak bintang sinetron Primus gitu ya. Apa ada sangkut pautnya sama abang Primus atau gimana nih? Kita sapa dulu Bang Beni Santoso. Beliau selaku penyuluh pajak ahli Madya. Apa kabarnya Bang Beni? Alhamdulillah baik. Selamat pagi Mitra El Gangga. Iya. Nah, Bang Beni ini nggak sendiri. Beliau ditemani sama bidadari-bidadari cantik jelita pokoknya. Kita sapa dulu Ibu Lia Oktariani. Selamat pagi. Assalamualaikum Ibu. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nian, betul kan? Iya, benar banget. Yang ganteng, ya. Dan selamat pagi semua Mitra El Gangga. Siap. Nah, Ibu Lia ini selaku penyuluh pajak ahli Madya juga buat Mitra Jamal Siar semuanya. Dan yang nggak kalah kerennya lagi nih, panggilnya kayak kakak ya? Apa masih Ibu nih? Dedek. Oh, Dede ya. Ibu Desita Yuliana, beliau juga penyuluh pajak ahli muda. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar Mitra El biasa. Gangga. Semoga selalu sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Mitra Jamal Siar semuanya, kita sedang ngomongin pajak nih. Apa sih itu pajak? Apa sih yang mau disampaikan oleh sahabat-sahabat kita nih dari Kanwil DJP Jawa Barat 2 ini? Nah, mungkin masih banyak nih masyarakat atau Mitra Jamal Siar semuanya yang belum memahami sebenarnya SPT itu atau SPT tahunan itu apa sih, dan juga kapan sih SPT tahunan itu dilaporkan dan batas pelaporannya sampai kapan. Mungkin abang kita nih yang ajar banget nih Pak Beni, mungkin bisa dijelaskan apa itu sih SPT. Bang Beni, mohon pencerahannya. Oke. SPT itu kepanjangan dari Surat Pemberitahuan Tahunan. Oke. Jadi kita itu sebagai negara itu seperti sebuah keluarga. Tentunya untuk keberlangsungan keluarga kita itu kan perlu anggaran untuk bikin rumah dan seterusnya, belanja dan seterusnya. Untuk negara juga begitu, perlu duit. Salah satu sumber penerimaan terbesar itu lebih dari 80% itu adalah dari pajak. Oh, 80% ya Bang Beni. Oh, luar biasa. Bayangin lebih dari. Nah, tentunya kita sebagai bagian dari keluarga harus ikut andil dong untuk keberlangsungan sebuah keluarga. Kita sebagai warga negara perlu andil dan turut serta agar kehidupan berbangsa dan bernegara itu bisa berlangsung. Salah satu wujud andil kita di sini adalah terkait dengan keikutsertaan kita untuk dalam hal perpajakan. Kewajiban pajak sebagai warga negara itu sebenarnya ada 4. Satu, singkatnya adalah DHBL. Daftar. Kita tentunya sebagai warga negara kan menikmati fasilitas negara. Kita daftar dong sebagai wajib pajak. Kalau kita sudah daftar wajib pajak, kemudian menghitung. Karena konsepnya adalah self assessment di kita, maka menghitung sendiri. Setelah menghitung, kalau ternyata
ada kewajiban di situ, penghasilan kita misalnya di atas batas penghasilan PTKP, maka kita membayar pajak. D daftar, hitung sendiri, B-nya adalah bayar. Kemudian setelah bayar apakah selesai? Tentunya tidak. Ada satu kewajiban lagi, yaitu lapor. Nah, inilah kewajiban yang keempat, pelaporan wajib pajak. Pelaporan pajak tahunan yang disebut SPT tahunan. Nah, di negara kita, wajib pajak itu ada dua. Ada orang pribadi, kita ini sebagai penduduk, sebagai warga negara, dan badan. Individu dan badan. Untuk orang pribadi, kewajibannya adalah tanggal terakhir lapornya adalah 31 Maret 2024 untuk melaporkan pajak kita selama 1 tahun kemarin, tahun 2023. Jadi masa pajak itu 1 Januari sampai dengan Desember. Kewajiban perpajakan kita, transaksi perpajakan kita Januari sampai dengan Desember 2023 dilaporkannya di tahun 2024. Untuk OP orang pribadi paling akhir adalah 3 bulan. 3 bulan. Setelah masa pajak berakhir, berarti Januari, Februari, Maret. Jadi masih ada beberapa hari untuk lapor SPT tahunan orang pribadi. Pribadi ya. Bagaimana kalau badan? Badan itu apa? Badan itu ada CV, PT dan seterusnya. Itu kewajibannya adalah 4 bulan setelah masa akhir tahun pajak. Jadi Januari, Februari, Maret, April. Jadi untuk badan nanti masih sampai 30 April 2024. Yang jadi masalah adalah kita bangsa yang suka di akhir. Jadinya sebenarnya lapornya kan sudah bisa Januari, waktunya sudah lewat, datanya sudah ada, tapi sukanya itu mepet-mepet di akhir sehingga server kita dihit begitu jutaan transaksi di akhir masa pelaporan. Jadi sebaiknya untuk pelaporan lebih cepat, lebih baik. Lebih cepat, apalagi ini tanggal 26 Maret. Nah, jadi sudah terakhir tanggal 31 Maret. Wah, sekian hari lagi itu. Iya. Nah, kita coba share semuanya, udah paham kan antara perorangan atau pribadi sama badan tuh. Udah dicatat waktunya. Tadi Diana sendiri senyum-senyum. Aduh. Udah belum ini lapornya? Iya, masih ada beberapa hari lagi. Kalau kita misalnya nggak ada transaksi, lapornya nihil. Kewajibannya tetap ada, tetap lapor. Iya. Nah, itu tadi Mitra. Nah, sekarang saya mau bicara soal tema lain nih ya. Maksud tema lain, saya mau ke Mbak Lia. Iya, Mbak Lia. Mbak Lia, pengen tanya dong. Tadi yang udah dijelaskan sama abah kita, Bang Bedi, bicara soal penerimaan nih. Pengen nanya nih, bicara soal penerimaan pajak. Apakah tingkat kepatuhan pelaporan yang baik sudah menggambarkan tingkat penerimaan pajak yang baik juga nih Mbak Lia? Iya, baik. Jadi kalau mendengar penjelasan Pak Beni tadi kan seolah-olah kalau WP udah lapor nih pasti penerimaan kita baik gitu. Tambah lagi pajak kan merupakan sumber pendapatan nasional ya untuk membangun negara ini. Nah, namun pada kenyataannya Bang Nikan, pelaporan SPT itu belum sepenuhnya menggambarkan kebenaran perhitungan dan pembayaran pajak yang disetorkan. Karena kan sistem pajak di Indonesia itu wajib pajak itu istilahnya itu self assessment, diberikan kewenangan sendiri untuk menghitung, memperhitungkan dan melaporkan jumlah pajak yang harus mereka bayar. Nah, atas kewenangan tersebut tidak semua, belum tentu semua wajib pajak itu dapat melaksanakan kewajibannya untuk menghitung dengan baik dan benar. Sehingga otomatis kalau tidak dihitung dengan baik dan benar, mungkin bisa jadi pajak yang dilaporkan itu, yang dibayarkan, yang disetorkan itu belum tentu benar juga. Gitu. Nah, jadi
berarti balik lagi bisa jadi pelaporan SPT-nya itu mungkin secara formal telah terpenuhi bahwa mereka telah melaporkan seperti kata Pak Benny tadi. Bisa jadi mereka melaporkan bahwa saya tahun lalu tidak ada peredaran usaha, saya tahun lalu tidak ada transaksi sehingga tidak memiliki omset, bisa jadi. Namun secara formal terpenuhi tuh, wajib pajak sudah melaporkan SPT-nya. Namun secara material isinya kan belum tentu benar ya, gitu ya istilahnya. Nah, untuk kita DJP itu untuk melihat kebenaran, nah tentunya kan kita perlu diteliti kebenaran dari SPT itu sendiri. Oh, dicek ya? Ya, kita cek. Ceknya itu dari mana? Tentunya salah satu dari pertukaran data yang ada. Nah, dari semua instansi, tambah lagi sekarang keterbukaan data itu sangat terbuka dengan luas. Sehingga DJP itu bisa melakukan pertukaran data, pertukaran informasi dengan instansi-instansi lain. Nah, untuk meneliti kebenaran dari SPT tersebut, maka di setiap KPP memiliki namanya seksi pengawasan. Nah, di seksi pengawasan itulah mereka yang bertugas untuk memberikan pelayanan dan pengawasan tentunya ya, namanya juga seksi pengawasan ya. Tentu memberikan pengawasan terhadap kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh wajib pajak apakah sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Namun kita optimis ya dengan semakin sadarnya masyarakat dan semakin berusahanya DJP untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat, tentunya berbagi informasi, berbagi ilmu, berbagi aturan-aturan baru dari DJP kita harapkan maka wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Kira-kira seperti gitu. Nah, tadi Bang Benny udah. Terus tadi Mbak Lia udah. Sekarang saya mau nanya ke Mbak Desi ya. Mbak Desi, tadi yang udah dijelaskan baik dari Bang kita, Bang Benny dan juga Mbak Lia. Saya penasaran nih bagaimana sih cara melaporkan SPT tahunannya itu seperti apa tuh kira-kira Mbak Desi? Oke, tadi kan sebelumnya udah dijelasin nih Bang Nian terkait SPT tahunan itu tuh apa sih? Nah, ternyata di masyarakat luas itu masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana sih cara lapor SPT tahunan itu. Nah, bahkan ada beberapa yang saya temui itu di masyarakat itu bahwa untuk lapor SPT tahunan nih misalnya udah dapat EVIN terus kemudian anggapannya dia sudah lapor pajak gitu. Ada banyak juga yang pemahamannya seperti itu. Bahkan ada lagi untuk karyawan itu kan mendapatkan bukti pemotongan ya, Bang Nian ya dari perusahaan. Nah, ketika wajib pajak dapat bukti pemotongan itu anggapannya ternyata sudah lapor pajak seperti itu. Padahal tidak demikian. Nah, untuk lapor pajak sendiri sebenarnya di sini bisa dilakukan dengan dua cara ya, Bang Nian ya. Dua cara. Iya, yang pertama itu bisa secara langsung, secara manual. Yang kedua secara elektronik. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kan udah zamannya udah nggak zaman lagi ya. Dengan menggunakan kertas itu udah nggak zaman lagi sekarang. Nah, untuk itu di sini Direktorat Jenderal Pajak lebih mengutamakan atau lebih mengimbau kepada masyarakat untuk dapat melaporkan SPT tahunannya secara elektronik. Seperti itu. Jadi tidak lagi menggunakan kertas, tidak perlu lagi datang ke kantor pajak gitu. Berbondong-bondong. Betul banget. Karena memang biasanya di akhir Maret seperti ini biasanya kantor pajak itu penuh banget. Penuh banget itu orang antrian mau pada lapor SPT tahunan. Jadi seperti yang tadi udah dijelasin Pak Benny, kalau orang Indonesia tuh senangnya mepet-mepet gitu ya. Kalau nggak mepet nggak seru kayaknya. Iya gitu. Nah, untuk lapor SPT tahunannya tadi kan bisa dilakukan melalui e-filing ya Bang ya. Nah, itu nanti wajib pajak bisa dengan cara membuka laman djponline.pajak.go.id seperti itu. Nah, tadi kan sebelumnya sempat disinggung tuh terkait EVIN. Nah, EVIN itu adalah Electronic Filing Identification Number. Jadi sebenarnya itu bukan ketika kita mendapat EVIN kita lapor pajak, tidak seperti itu karena EVIN digunakan untuk dua hal. Yang pertama, EVIN ini digunakan untuk wajib pajak yang pertama kali mendaftarkan diri pada akun DJP online. Lalu yang kedua, apabila di kemudian hari wajib pajak ini lupa sama passwordnya. Nah, di sini wajib pajak memerlukan EVIN ini untuk
Yang pertama tadi untuk daftar ya, yang kedua untuk reset password nih. Ketika nanti wajib pajak lupa sama passwordnya. Nah seperti itu. Nanti setelah wajib pajak sudah berhasil masuk ke laman DJP online tadi, nanti wajib pajak tinggal milih menu lapor seperti itu. Kan di dalam DJP online itu ada menu bayar, ada menu lapor seperti itu. Nah, nanti untuk lapor pajak tinggal milih menu lapor. Nah, untuk wajib pajak orang pribadi itu nanti ada 2 pilihan nih, Bang. Yang pertama, ada pilihan dengan menggunakan e-filing. Lalu kemudian ada pilihan dengan form yang sekarang electronic form, jadi formulirnya itu berbentuk elektronik, berbentuk PDF. Online ya sekarang itu. Iya betul banget. Nah kalau untuk e-filing itu kan cara penyampaian SPT secara elektronik nih dilakukan secara online dan juga real time seperti itu. Jadi begitu nanti submit itu nanti otomatis langsung masuk ke sistem Direktorat Jenderal Pajak. Seperti itu sih kalau tata cara pelaporan SPT tahunan secara elektronik. Gampang sebenarnya sih, Bang. Baik Bang Benny dan juga Mbak Lia dan juga Mbak Desi, luar biasa penjelasannya. Lugas banget. Mudah dicerna buat Mitra Jamasiar semuanya. Yo, Bang Benny, Mbak Lia atau Mbak Desi jangan kemana-mana. Ada yang mau lewat dulu nih. Oke, siapa tuh yang lewat? Ini setelah pemeriksaan berikut ini. Panteng terus ngejreng sih. Ya Mitra Jamasiar semuanya, balik lagi di gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas, duit banyak yang jangan ambek digedein. Iya pokoknya kita masih ngobrol-ngobrol nih bareng sahabat-sahabat kita dari Direktorat Jenderal Pajak. Kita ngobrol-ngobrol masalah pajak nih dari Kanwil DJP Jawa Barat 2. Nah saya masih penasaran lagi nih, pengen kepo-kepo ini. Saya pengen ngobrol lagi nih bareng Bang Benny dulu deh. Kita balik lagi ke Bang Benny. Bang Benny, wah kayaknya tadi menarik banget ya dari penjelasan-penjelasan dari Bang Benny, dari Mbak Lia dan juga Mbak Desi. Jadi penasaran, jadi apa sih pesan buat wajib pajak terkait dengan pelaporan SPT tahunan nih Bang Benny? Oke, jadi kan karena ini satu kewajiban, sebaiknya kewajiban itu segera dilaksanakan. Waktunya sudah mepet loh, tinggal 4 hari. Oke. Mungkin ada di antara wajib pajak itu yang bingung ya, mesti kemana dan sebagainya. Tadi udah jelasin Mbak Desi. Pertama, kalau kita ingat dulu kan, dulu itu sampai ini loh, sampai bikin tenda dan sebagainya. Iya. Iya, antri gitu, sampai bikin tenda sampai malam segala. Nah sekarang bisa dilakukan di mana saja, karena apa? Channelnya sudah diperbanyak, sudah online. Eranya sudah era digital. Nah, hanya karena ini dilakukan 1 tahun sekali seperti disampaikan Mbak Desi tadi, suka lupa dulu user passwordnya apa ya. Nah, tadi bisa di reset. Nah, resetnya tadi disampaikan Mbak Desi perlu EVIN. Nah, sekarang minta EVIN-nya kemana? Kan EVIN itu sama dengan PIN. Untuk mereset password perlu PIN, perlu EVIN. PIN-nya aja lupa. bisa dimintakan kembali dengan berbagai cara. Yang pertama bisa ngebel nih, boleh dicatat. Pertama bisa menghubungi kering pajak. Di kantor pusat kami di Jakarta sudah ada channel kering pajak. Tinggal ngebel aja ke 1500 200. 1500 200. Wah, gampang banget ya. Ingat ya. 1500200. Nomornya memang pilih yang cantik, kering pajak. Kemudian kan kita sekarang eranya Android ya. Disediakan juga itu sudah ada aplikasi namanya M-Pajak. Tinggal download, install dan itu gratis. Tinggal login ke sana dengan login DJP online-nya, kemudian create user di situ, kemudian bisa ajukan lupa EVIN. Nanti akan muncul EVIN-nya untuk gitu ya. Betul, password. Nah, kemudian saya nggak mau install di Androidku, lemot Androidnya. Oke. Email pasti ada dong ya. Kalau kita pakai Android udah pasti ada Gmailnya. Oke. Silahkan email ke email pajak, yaitu akunnya adalah lupa.evin@pajak.go.id. Lupa.evin.
@pajak.go.id. Oke. Pak, kalau email kan nanti jawabnya nggak langsung. Iya. Oh, mau langsung. Oke. Di laman kita di pajak.go.id itu sudah ada chatnya. Silahkan chat ke sana. Gitu. Nanti ada verifikasi dan seterusnya dan Evin bisa diberikan. Kira-kira begitu. Nah, kalau saya sudah login nih, terus saya nggak tahu ngisinya gimana. Oh, sudah ada tata caranya, sudah disediakan, videonya sudah ada, tutorialnya sudah ada di laman pajak.go.id juga, atau melalui kanal YouTube kita juga ada di Ditjen Pajak RI, Ditjen ya, DIT. Ditjen, Direktorat Jenderal. Ditjen itu singkatannya dari Direktorat Jenderal Pajak RI. Nah, bisa ke sana. Nanti bisa lihat tutorial di situ, tinggal ngikutin aja. Misalnya gini, karyawan nih, kita dapat bukti potong, oh yang kolom sekian masuk ke sini, yang nomor sekian masuk ke sini, begitu dan seterusnya. Tinggal ngikutin saja. Semuanya sudah disediakan. Atau Pak, itu kan online, saya pusing dan sebagainya. Silahkan di masing-masing KPP, kantor-kantor kita itu punya medsos. Medsosnya juga macam-macam, ada Instagram, kemudian chat WA juga ada. Silahkan chat langsung. Terus apakah saya harus ke KPP saya terdaftar? Saya sekarang di Jakarta, tapi saya terdaftarnya KTP saya masih di Jogja. Boleh, silahkan datang ke kantor-kantor terdekat kami, atau silahkan kontak melalui medsos di kantor yang menurut Anda terdekat di posisi Anda saat ini. Oh, gitu. Bisa di mana saja pelaporannya. Nunggu apa lagi? Jadi udah sangat-sangat dipermudah ya dengan segala lini-lini masyarakat. Luas sekarang. Luar biasa terobosan-terobosan. Nah, saya menarik banget ini. Saya mau nanya ke Mbak Lia. Kita balik lagi tadi Bang Benny ke Mbak Lia nih. Mbak Lia, tadi kan udah jelasin nih soal pembahasan terkait pemadaan NIK nih, NPWP. Bagaimana sih? Dengar-dengar sekarang NPWP cukup dengan KTP aja, itu benar tuh Mbak Lia. Jadi tadi udah ya bertahapan SPT tahunan ya. Terakhir lapor tanggal 31 Maret. Cara laporan udah jelasin semua. Nah, sekarang kita akan cerita nih tentang pemadaan NIK sebagai NPWP gitu ya. Jadi sebenarnya begini Bang Nikan, penggunaan NIK sebagai NPWP ini merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, di sana itu diatur bagaimana salah satu tujuan undang-undang tersebut adalah membuat sebuah administrasi yang sederhana, yang mudah gitu ya. Salah satunya seperti itu, dan memberikan sebuah kepastian hukum kepada wajib pajak. Nah, kemudian untuk mewujudkan undang-undang tersebut dalam hal ini yaitu melakukan pemadanan NIK dan NPWP, maka Direktorat Jenderal Pajak bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Dukcapil melakukan integrasi nih, melakukan kerjasama, melakukan integrasi antara NIK dan NPWP menjadi sebuah single identity number atau SIN ya. Nah, kemudian dari Dukcapil tersebut membantu proses sinkronisasi, kemudian melakukan proses verifikasi dan validasi data wajib pajak, yang kemudian tata cara penyinkronannya, istilahnya penyinkronannya itu, ya penyamaannya itu diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak oleh Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022. Nah, tentunya tujuan dari sinkronisasi NIK NPWP ini, integrasinya itu, pemadanan NIK menjadi NPWP adalah untuk mewujudkan sebuah administrasi perpajakan yang lebih efektif dan efisien dengan nomor identitas tunggal. Karena apa? Karena nomor identitas tunggal ini tentunya akan bersifat unik, kemudian hanya dibuat satu kali dan berlaku seumur hidup. Ya kan kita itu kan sekarang udah ini ya, kalau tapi ya berlaku seumur hidup, satu orang satu NIK. Baru lahir udah punya NIK. Kira-kira seperti itu. Jadi dia akan berlaku seumur hidup. Jadi nah,
Sehingga seperti apa, sehingga diharapkan langkah ini juga sejalan dengan sebuah visi kebijakan satu data Indonesia yang diupayakan oleh pemerintah. Sekarang kan kita tahu sendiri kan, NIK itu sangat berguna, link langsung ke BPJS ya, ke semua lini ya. Ke semua lini. Apa-apa tuh semuanya pakai nomor KTP. Nah, sekarang tuh itu sebenarnya jadi lebih menyederhanakan. Kalau istilahnya Pak Beni tuh biasa sering bilang biar dompetnya nggak tebal-tebal gitu, dompetnya wajib pajak. Karena nomor kebanyakan kartu gitu ya. Kartu ATM, kartu KTP, ya kartu NPWP. Nah, sekarang tuh lebih simpel sehingga dompetnya lebih tipis, kalaupun tebal banyakin ATM-nya yang ada di sini gitu. Iya, luar biasa. Jadi udah terima kasih banyak buat Mbak Lian penjelasannya. Oh iya ya, lebih efisien malah ya. Nah, saya kalau tadi Bang Beni udah, Mbak Lian dah. Kita kembali ke Mbak Desi nih, biar enak nih. Mbak Desi, jadi pengen kepo nih. Nah, cara melakukan pemadaan atau sinkronisasi NIK dan NPWP itu bagaimana sih? Dan sampai kapan nih Mbak Desi pemadaan NIK dilakukan? Oke, baik Bang Nian. Jadi di sini kan tentunya ada hal yang harus dilakukan ya oleh wajib pajak sesuai dengan untuk pemadanan NIK dan NPWP ini. Memang Direktorat Jenderal Pajak di sini juga melakukan pemadanan NIK dan NPWP ini secara tersistem. Seperti itu. Jadi secara tersistem untuk data yang memang sudah match antara data di Direktorat Jenderal Pajak dengan data yang terdaftar pada Dukcapil atau KTP dari masing-masing wajib pajak, seperti itu. Namun ada beberapa hal yang memang harus dilakukan oleh wajib pajaknya. Nah, ini untuk caranya sendiri ini cukup mudah ya Bang Nian, karena ya tadi kan sebelumnya sudah dijelasin ya, ini kepo ya, kepo banget. Iya, ini bukan hanya harus kepo, tapi ini wajib diketahui oleh masyarakat, karena memang ini harus dilakukan untuk wajib pajak ya, semua wajib pajak yang memiliki NPWP seperti itu. Nah, untuk caranya sendiri mungkin tadi sudah saya jelaskan sebelumnya itu. Untuk lapor pajak itu menggunakan DJP online kan ya Bang Nian. Nah, untuk pemadanan NIK NPWP juga dilakukan dengan akun yang sama seperti itu. Tentunya ini untuk memudahkan wajib pajak. Jadi login terlebih dahulu di Direktorat Jenderal Pajak itu melalui laman djponline.pajak.go.id. Lalu nanti wajib pajak bisa masuk ke menu profil. Seperti itu. Nah, nanti di menu profil apabila datanya di situ ada informasi perlu pemutahiran data seperti itu, perlu dimutakhirkan. Nah, itu nanti wajib pajak baru melakukan ubah data nih. Oh, ubah data. Ya, betul. Ubah data dengan cara memasukkan NIK yang 16 digit sesuai dengan KTP seperti itu. Baru nanti lakukan validasi data. Nah, namun ini di beberapa kejadian ini banyak juga wajib pajak yang mengalami kendala seperti misalnya data tidak valid, data tidak sesuai dengan di Dukcapil seperti itu. Nah, itu perlu dimutakhirkan datanya terlebih dahulu atau perlu disamakan. Itu biasanya yang masih bisa wajib pajak lakukan untuk pemutakhiran datanya di laman DJP online itu hanya apabila terdapat perbedaan misalnya tanggal lahir, tempat lahir, dan juga ada kesalahan nama. Nah, iya, kesalahan nama. Misalnya di Dukcapil namanya Muhammad Beni misalnya, terus ternyata di NPWP-nya namanya M.Beni gitu. Seperti itu. Iya. Nah, ternyata di di NPWP-nya M.Beni. Nah, terus kemudian pada saat mau pemutakhiran data itu kan nggak berhasil ya, tidak dapat tidak bisa valid karena ada perbedaan. Nah, itu masih match. Bisa belum match gitu. Nah, di situ perlunya kita melakukan pemutakhiran data secara mandiri melalui DJP online itu. Jadi masih bisa dirubah tuh. Kalau misalnya sesuai nama, jadi tinggal dirubah aja namanya dari M.Beni menjadi Muhammad Beni seperti itu. Ada beberapa kejadian lagi nih. Itu di tanggal lahir nih Bang Nian. Tanggal lahir misalnya lahir 3 September. Jadi kan 0309. Tapi ternyata di data itu banyak juga ditemui yang ternyata kebalik.
0903 gitu. Jadi antara bulan sama tanggalnya kebalik. Itu sempat terjadi sering bahkan kayak gitu. Jadi itu masih bisa dilakukan di menu DJP online. Nah, seperti itu. Nah, selain data-data tersebut, di sini wajib pajak juga bisa melakukan pemutakhiran data terhadap data pekerjaan seperti itu. Kemudian data keluarga. Nah, data keluarga itu kan misalnya ada anak dan istri, ada NIK-nya. Nah, itu juga bisa dilengkapi di menu profil DJP online. Nah, untuk pemadanan NIK dan NPWP sendiri tentunya wajib pajak harus terlebih dahulu nih menyiapkan KTP sama kartu keluarga ya. Iya, seperti itu. Jadi cukup mudah sebenarnya, mudah banget. Simple ya, paling simple. Bisa tinggal satset itu gitu ya, dengan menggunakan handphone aja bisa gitu. Walaupun mudah, saya jadi penasaran sama kembali lagi ke Bang Benny nih, Bang Benny. Kan ya masyarakat kita tahu sendiri dong, kayaknya harus banyak-banyak diedukasi nih seperti ini kan, kita edukasi nih buat masyarakat nih dari Direktur Pajak melalui media radio. Kalau resikonya nih Bang Benny, jika wajib pajak tidak melakukan pemadaan NIK NPWP nih, kira-kira gimana nih Bang Benny? Oke, jadi saat ini kan kita selama ini kita memakai NPWP, nomor pokok wajib pajak. Itu ada sederetan angka 15 digit, 15 jumlahnya. NIK kita jumlahnya adalah 16. Saat ini masih masa transisi sehingga kita bisa login pakai NPWP atau NIK. Kedepannya kita hanya bisa menggunakan login pakai NIK. Nah, kalau harus 16 digit. Kalau belum padan, nantinya nggak bisa login. Kalau nggak bisa login berarti nanti terkendala dalam hal, contohnya pelaporan SPT nggak bisa lapor, mau transaksi pajak tidak bisa karena nggak bisa login. Gitu. Ada lagi nih, database kita itu kan connect ke beberapa instansi, perbankan, ekspor impor dan sebagainya. Tentunya di situ di instansi-instansi yang connect ke kita harus pakai 16 digit juga, sudah pakai NIK. Artinya nanti terkendala di sisi administrasi untuk transaksi bisnis para wajib pajak. Kami sarankan untuk segera melakukan pemadanan NIK NPWP yang sangat simpel. Seperti itu. Nah jadi ini penasaran, jadi pesannya di kembalian nih, jadi cocok ke Mbak Lia. Jadi pesannya nih kira-kira nih untuk wajib pajak yang melakukan pemadaan NIK dan juga NPWP apa nih pesannya nih? Jadi kan dari penjelasan beberapa tadi ya, jadi kan dapat kita simpulkan bahwa ya, jadi penggunaan NIK ini untuk pelayanan publik dan integrasi NIK dan NPWP ini tentunya adalah upaya pemerintah untuk mewujudkan NIK sebagai single identity number ya, yang bersifat unik, dibuatannya satu kali dan tentunya akan berlaku seumur hidup. Sehingga dengan demikian setiap pelayanan publik ke depannya nanti, termasuk layanan perpajakan ke depan itu hanya membutuhkan NIK. Dan kalau kita lihat dari sisi pelayanan pajak, diharapkan pemanfaatan NIK ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masing-masing. Nah, bagi wajib pajak yang sudah melakukan pemadanan NIK dan NPWP, tentunya kami dari Direktorat Jenderal Pajak, khususnya dari Kanwil DJP Jawa Barat 2, mengucapkan terima kasih atas upaya dari masyarakat tersebut. Dan bagi masyarakat atau wajib pajak juga yang belum sempat atau belum melakukan pemadanan NIK dan NPWP, yuk segera untuk melakukan pemadanan NIK dan NPWP agar NIK wajib pajak tersebut dapat valid. Karena apa, Bang Nikan? Karena NIK sebagai NPWP ini mulai Juli 2024 ini akan segera berlaku. Jadi nanti kalau belum padan, belum valid, nanti wajib pajak tentu akan mengalami kesusahan dalam melaksanakan terkendala dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Iya, tentu terkendala. Nah, sehingga dengan pemadanan ini
diharapkan wajib pajak dapat melaksanakan administrasi perpajakannya dengan lebih sederhana tadi, kira-kira seperti itu. Gitu. Nah, dari tadi kita ngebahas, tadi awalnya kita ngomongin bahas SPT dan juga NIK NPWP. Tadi ada istilahnya saya pernah dengar nih. Saya kayak ke Mbak Desi deh. Mbak Desi, saya pernah dengar istilahnya, kita bahas yang ketiga nih, Koretex atau koretak. Kortex. Iya. Pak Lidah Bekasi jadi belibet. Oh enggak apa. Nah, itu apa sih Mbak? Atau perubahan terkait dengan proses bisnis maupun sistemnya itu seperti apa nih? Kita jadi pengen kepo nih masyarakat juga. Oke, siap. Ini ngomong-ngomong soal Cortex ya. Ini Ciela English banget gitu ya bahasa di pajak ya. Iya betul. Cortex betul. Jadi Direktorat Jenderal Pajak ini saat ini sedang mengembangkan proses bisnis yang terbaru nih Bang Nian. Nah, salah satunya tadi namanya adalah Cortex Administration System. Nah, itu apa sih? Nah, itu Cortex itu adalah suatu sistem teknologi informasi nih dalam administrasi perpajakan yang tujuannya itu untuk mengotomisasi proses bisnis yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak, tentunya sebagai pihak yang memegang otoritas perpajakan. Jadi selain itu tujuan dari Direktorat Jenderal Pajak tentunya untuk lebih memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya nih, atau untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Jadi nanti ke depannya ini semuanya akan lebih dipermudah dengan berlakunya Cortex ini. Nah, terus proses bisnis ini dilakukan pembaruan dengan lebih mudah yang pertama, terus kemudian lebih efisien, lebih akurat dan juga mutakhir. Pokoknya nanti ditunggu aja deh itu. Nah, untuk pembaruan sistemnya sendiri, kalau sekarang kan kita ini masih menggunakan, tadi sebelumnya udah dijelaskan ya, menggunakan DJP online itu untuk administrasi perpajakan. Nah, nanti kedepannya itu tidak digunakan lagi itu Bang Nian. Jadi betul. Jadi next kedepannya nanti Direktorat Jenderal Pajak di sini wajib pajak akan menggunakan taxpayer portal seperti itu. Nah, nanti untuk informasi lebih lanjut nih Bang Nian, wajib pajak yang ingin belajar apa sih Cortex itu, lalu nanti perubahannya apa saja, nanti wajib pajak bisa nih kalau misalnya mau belajar di sini informasinya sudah tersedia secara lengkap di www.pajak.go.id seperti di itu. ya. Iya, selain di website juga informasi tersebut juga sudah disediakan di YouTube, di kanal YouTube dari Ditjen Pajak RI juga seperti itu. Jadi mungkin nanti ke depannya apabila nanti sudah rilis nih, nah seperti itu. Apabila nanti Cortex ini sudah rilis, wajib pajak itu nggak kaget lagi seperti itu. Jadi kira-kira sudah memahami nih proses bisnis yang terbaru itu seperti apa. Oke, luar biasa penjelasannya, jadi tambah ilmu nih dari baik Bang Nian sendiri dan juga Mitra Jamaah Siar semuanya. Kayak kita kudu break dulu nih, tarik napas sebelum kita lanjutin lagi. Buat Mitra Jamaah Siar semuanya, jangan kemana-mana, masih bersama Nian Khan dan juga Abang Acong di gelaran Bang Jamal, bangun jangan malas. Panteng terus. Ngejreng sih. Ya Mitra Jamaah Siar semuanya, balik lagi di gelaran Bang Jamal, bangun jangan malas. Kita masih ngobrol-ngobrol nih bareng sahabat-sahabat kita dari Direktorat Jenderal Pajak. Mitra Jamaah Siar semua, kita ngomongin pajak, pokoknya kita kudu paham, jelas dan tak kalau kata orang sini bilang. Iya. Makin seru kayaknya bahasan Iya, kita ya. makanya jadi antus kayaknya 1 jam kurang kayaknya. Kudu 5 jam ke depan nih kita harus ngobrol bahas ini. Nah, Bang Benny, saya masih penasaran sama Bang Benny nih. Kita tadi kan kalau dibilang Mbak Desi ini katanya banyak banget perubahan. Nah, proses bisnis apa nih yang akan berubah nih Bang Benny nih? Sangat banyak. Jadi kan mengikuti perkembangan dunia ya. Dunia sekarang ke arah digital, ekonomi digital. Jadi proses bisnisnya pun disesuaikan. Supaya apa? Supaya bisnis teman-teman tetap lancar, layanan akan semakin bagus. Gitu. Totalnya ada 21 proses bisnis. Kita kalau bahas ini nanti sampai buka puasa gitu. Tadi ya, kita bahas yang 5 dulu aja ya, yang kira-kira lebih pokok gitu. Pertama yang terkait dengan proses bisnis registrasi. Tadi yang kewajiban kita kan di HBL ya. Daftar. Pertamanya adalah, jadi
dari sini sisi proses bisnis registrasi nanti akan channelnya lebih mudah karena sudah pakai NIK, jadi daftarnya lebih gampang. Itu. Kemudian proses bisnis yang kedua adalah terkait dengan pengelolaan SPT untuk pelaporan ya. Nah, nantinya itu akan ada otomatisasi. Contohnya adalah kalau kita karyawan, saat ini kan bendahara sudah motong, nanti di akhir tahun dia harus bikin bukti potong total pajaknya untuk karyawannya itu berapa. Ya. Nanti karena ini sudah terintegrasi, sudah digital semua, jadi langsung bisa masuk ke akunnya wajib pajak masing-masing. Jadi bendahara tidak usah ngeprint lagi. Gitu. Nah, Kemudian yang ketiga nih, tadi kan registrasi, yang kedua pengelolaan SPT, termasuk buku dipotong di situ yang lebih mudah. Yang ketiga nanti ada namanya TAM, Tax Account Management. Atau istilahnya adalah gampangnya adalah akun wajib pajak seperti DJP online seperti saat ini, tetapi nanti dalamnya akan semakin lengkap, termasuk transaksi permohonan yang sudah kita lakukan apa saja kita bisa tracking di situ, termasuk ya kalau kita mengajukan permohonan nih, bisa loh mengajukan permohonan ke pengembalian pajak kalau kita bayarnya kelebihan, bisa diajukan permohonan. Nanti sampai di mana permohonan kita sudah sampai akhirkah atau masih dalam proses, itu bisa di tracking di situ. Kira-kira begitu. Wah, saya udah jelasin 3 biar dilanjutkan Mbak Lia ya. Iya, Mbak Lia. Keenakan dia. Iya, Mbak Lia nih kayaknya. Jadi Pak Benny nggak jelas banget ya kalau saya nggak kerja gitu ya. Padahal Mbak Lia penjelasannya tadi, wah luar biasa lugas, sudah danta kalau orang sini bilang, jadi bahasa saya keluar dah tuh. Tapi tenang Bang Niman, Bang Nian, anak saya juga suka bilang danta karena sekolahnya kan di Bekasi juga. Bunda mah orang danta. Saya kaget apa itu. Nah, jadi yang nerusin penjelasan Pak Benny tadi kan yang ada 5 ya, ada 5 probis yang bersinggungan langsung dengan wajib pajak. Nah, yang keempatnya itu adalah proses bisnis pembayaran. Nah, di sini nantinya pembayaran yang akan dilakukan oleh wajib pajak itu akan dipermudah nih prosesnya. Jadi kode billing, kan wajib pajak itu kalau mau bayar pajak kan dapat kode billing. Kode billing tuh kayak kalau kita pesen tiket kereta kan ada kodenya tuh. Nah, itu seperti itulah kira-kira ya. Nah, kode billing itu akan muncul ketika wajib pajak sudah mengisi SPT, surat pemberitahuan, kemudian akan misalnya ada kekurangan bayar akan muncul ini kode billingnya. Nanti wajib pajak tinggal bayar. Kalau dulu itu kan wajib pajak, kalau sebelumnya aplikasi sebelumnya wajib pajak itu akan membuat kode billing di luar dari pembuatan pada saat pembuatan SPT ya. Jadi sekarang tuh bisa langsung terintegrasi juga. Nah, kemudian salah satu fitur unggulannya itu adalah tersedianya saldo deposit wajib pajak. Jadi wajib pajak itu boleh mengisi saldo depositnya sehingga apabila ada kewajiban pembayaran pajaknya bisa langsung dipotong dari saldo deposit gitu bisa. Seperti itu. Ya. Nah, dan yang terakhir ada yang kelima adalah proses bisnis layanan perpajakan. Nah, kita tahu bahwa haknya wajib pajak itu tentunya mendapatkan edukasi perpajakan, itu salah satunya. Nah, pada proses bisnis layanan perpajakan ini diperluas seperti layanan edukasi, kemudian ada layanan interaktif dan layanan transaksi. Jadi di sini wajib pajak juga boleh Bang Nian mengajukan misalnya perusahaannya nih membutuhkan penjelasan nih edukasi terkait peraturan apa gitu. Mereka boleh mengajukan ke DJP gitu ya untuk minta diedukasi. Kita nanti akan menjadwalkan atau kita akan membuatkan sebuah kelas pajak untuk wajib pajak terhadap aturan-aturan yang baru. Jadi itu merupakan salah satu bagian dari pelayanan yang terbaik yang mungkin yang bisa dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ke depannya juga diperluas. Nah, sehingga wajib pajak kalau di sini ya bahasa
Indonesianya ya, bukan Bekasinya. bahasa teoritisnya gitu ya. Nah, sehingga dengan adanya 5 layanan Probis yang berkaitan langsung dengan masyarakat tadi, wajib pajak dapat menggunakan layanan perpajakan yang lebih simple, efisien, validitas data terjamin, dan tentunya proses bisnis yang lebih sederhana dari yang sebelum-sebelumnya. Kira-kira seperti itulah. Ini merupakan langkah yang dibuat DJP untuk memberikan yang terbaik kepada wajib pajak umumnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Ini mungkin ada perwakilan pertanyaan Mitra Zaman Siar semuanya yang mewakili jutaan pertanyaan nih. Karena pertanyaan banyak, kayak perlu waktu lagi. Ini satu yang saya ambil dari Jeremy di Pulau Gadung. Bang Nia tolong dong tanyain setelah dari penjelasan dari Pak Beni, Mbak Lia, Mbak Desi. Saya seorang karyawan di salah satu perusahaan di kawasan Pulau Gadung. UMR upah saya atau salary saya di bawah 5 juta. Apakah wajib melaporkan SPT atau tidak? Mohon penjelasannya, pencerahannya. Apa kita mau Beni? Ini asumsinya single ya. Kita asumsikan single, kan nggak ada keterangannya kan single atau enggak. Asumsinya adalah single. Karyawan gitu ya. Single itu dia belum berkeluarga. Jadi total penghasilan kita setahun itu tidak langsung kena pajak, tidak. Penghasilan kita setahun dikurangi dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak, sisanya yang kena pajak. Batasnya untuk yang single, artinya belum menikah, tidak kawin dan tidak punya anak, berapa? Batasnya adalah 54 juta. Jadi kalau misalnya penghasilan saya 5 juta kali 12 selama setahun berarti 60 juta. PTKP-nya adalah 54 juta. Pengurangnya adalah 54 juta. 60 juta dikurangi 54, jadi yang kena pajak hanya yang 6 juta. Baru dikalikan tarif. Jadi kan kecil itu sebenarnya. Sangat kecil ya. Jadi seperti itu kan. Betul. Tadi kewajiban kita sebagai warga negara terkait dengan pajak kan ada 4. DAPL, daftar, sudah dong. Sebagai punya NPWP, hitung sendiri kan, bisa ngitung penghasilan kita berapa, kemudian harus bayarnya berapa. Kalau perusahaan biasanya dia dipotong ya sama perusahaan. Kemudian kewajiban terakhirnya adalah lapor. Kalau misalnya saya punya usaha dan tidak ada transaksi sama sekali, kewajiban lapornya masih ada. Kewajiban keempat. Tapi isinya adalah tadi yang sampaikan Mbak Lia, isinya adalah nihil. Gitu. Contohnya pada saat kemarin pandemi banyak loh yang lapor nihil. Ya kemana? Pandemi nggak ada transaksi. Begitu. Jadi kewajiban keempat tetap ada. Gitu. Bang Beni, ini jujur aja banyak banget pertanyaan dari Mitra Zaman Siar semuanya, tapi kena waktu juga nih. Kayaknya perlu dijadwalkan ulang lagi, mungkin 3 atau 4 talk show lagi ke sini, mungkin per bulan, per minggu juga boleh. Seru, edukasinya harus. Soalnya banyak banget. Satu pertanyaan terakhir, Bang Beni, kesimpulan dari pembahasan yang dari awal nih, dari SPT, dari NPWP dan juga lainnya, kesimpulannya apa nih Bang Beni? Kepada Mitra El Gangga, kepada rekan-rekan, kawan-kawan, sobat-sobat Mitra El Gangga, ingat kita sebagai warga negara punya andil untuk turut serta membangun negeri ini. Nah, terkait dengan hal tersebut, bagi Mitra El Gangga yang sudah melaporkan SPT tahunan, kami mengucapkan terima kasih. Bagi yang belum, ayo segera laporkan. Mumpung waktunya masih ada loh. Ada berapa hari? Ada 5 hari lagi. Lapornya sangat mudah, channelnya sangat banyak. Saya bingung, silahkan datang ke KPP atau pos-pos yang saat ini banyak dibuka. Jangan lupa, nanti hari libur pun, kebetulan kan 30-31 libur tuh. Iya. Itu tetap buka. Karena masa akhir pelaporan. Jadi begitu antusiasnya masyarakat kita,
akhirnya kita memberikan pelayanan yang terbaik. Luar biasa. Terkait dengan pemadanan NIK NPWP untuk memudahkan nanti layanan di kemudian hari, sebaiknya segera melakukan pemadanan NIK NPWP karena sangat simpel, bisa dilakukan di mana saja. Bagi mitra El Gangga yang sudah melakukan pemadanan NIK NPWP, kami Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kanwil DJP Jawa Barat 2 mengucapkan terima kasih. Begitu Bang Nia. Ya luar biasa. Terima kasih banyak buat Bang Beni, Mbak Desi, Mbak Lia. Walaupun kayak memang butuh beberapa lagi soal pertanyaan mitra banyak yang udah baca, udah dijadwalkan ulang Kalau lagi. sudah laporan SPT pasti ininya variasinya banyak. Iya. Gitu. Pokoknya terima kasih banyak sudah berbagi informasi buat masyarakat Kota Bekasi khususnya sejabotabek dan juga mitra Zaman Siar semuanya. Udah kita teredukasi jadi tergerak nih hati nih. Terima kasih banyak Bang Beni, Mbak Lia, Mbak Desi sudah mampir-mampir. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf jangan sungkan-sungkan mampir kemari lagi. Siap. Buat mitra Zaman Siar semuanya, terima kasih banyak udah pantengin 100.3 FM di Gelaran Bang Jamal. Jangan kemana-mana, masih ada yang satu ini. Gelaran Bang Jamal, bangun jangan malas.